Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik Kak, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Anggi Oktavia. Bisa dipanggil Anggi. Nah, kakak di sini sebagai konselor yang akan membantu kamu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Mila Nisa, umur 19 tahun, salah satu mahasiswa baru dari Unsuska. Oh, baik. Mila, Mila dari berapa bersaudara? Mila dari 3 bersaudara, anak kedua. Kalau boleh tahu, pekerjaan orang tua Mila apa? Pekerjaan orang tua Mila itu ayah sebagai PNS dan ibu rumah tangga. Gimana kabarnya Mila hari ini? Kabar Mila hari ini alhamdulillah baik, cuman agak sedikit sedih Kak. Kalau boleh tahu kakak nih, sedikit sedihnya tuh karena apa? Sebelumnya Mila takut Kak untuk mau ceritain semuanya itu ke kakak. Sebelumnya kak, di sini kami konselor akan merahasiakan semua permasalahan yang kamu ceritakan kepada kami. Kamu tenang aja dan kamu boleh terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang mengganjal atau yang membuat kamu merasa tertekan. Nah, kamu juga bisa mengekspresikannya, mengekspresikan perasaan yang kamu hadapi sekarang. Misalnya kamu merasa sedih dan ingin menangis, kamu boleh menangis, terharu atau gembira atau senang menceritakan permasalahan sekarang ini. Kamu boleh mengekspresikannya. Oh ya, baik Kak. Sebelumnya kakak mau nanya nih, Mila pernah konseling? Sebelumnya pernah Kak sekali. Berarti Mila udah tahu sesi konseling itu seperti apa dan bagaimana? Insya Allah Kak. Sedikit. Sebelumnya kakak menjelaskan sedikit. Waktu konseling kita itu 45 menit. Nah, jika lebih dari 45 menit, kita akan melanjutkan sesi konseling di pertemuan selanjutnya. Apakah kamu bersedia? Baik Kak. Baik, kita tadi kan Mila bilang kalau kalau Mila lagi merasa sedih. Kalau boleh tahu nih, Mila sedih karena apa? Sebelumnya kan Mila itu mondok, jadi udah mondok 6 tahun. Jadi otomatis pertemanan Mila tuh orangnya itu aja. Nah, ketika waktu masuk kuliah ini jadi mahasiswa baru dan masuk ke jurusan yang Mila kurang suka, jadi mungkin Mila tuh kaget Kak, dan Mila tuh bukan males Kak, kayak susah untuk beradaptasi sama lingkungan sekitar Mila itu. Berarti Mila belum merasa nyaman dengan lingkungan baru Mila. Iya. Itu kenapa kalau boleh tahu Kak? Mungkin Mila masih di zona nyaman Mila sekarang ini dan males keluar di zona nyaman ini. Tapi Mila udah ke lingkungan yang baru, jadi gimana tuh? Iya Kak, jadi mungkin Mila tuh bisa sebenarnya masuk aja sama teman-teman yang lain, cuman kayak kurang serak gitu loh Kak, kayak lebih nyaman sama teman-teman yang lama, teman-teman pondok. Tapi kalau misalnya Mila di kampus nih, Mila ada teman atau gimana? Ada Kak, cuman kalau misalnya teman deket banget itu cuma satu, selebihnya kayak ya udah biasa aja. Berarti persirkelannya itu sangat ini lah ya. Sangat lumayan Kak, makanya itu faktor yang menyebabkan Mila malas untuk beradaptasi banget gitu ke mereka. Karena mereka tuh terlalu bersirkel. Jadi gimana kalau misalnya Mila di kelas gitu? Ya udah Kak, dibilang aktif sih enggak banget, cuman ya mungkin karena Mila jadi sekre juga di situ, jadi kayak mereka kenal sama Mila tuh gara-gara itu. Mungkin kalau misalnya Mila nggak jadi sekre, mungkin mereka nggak akan kenal sama Mila gitu. Tapi gimana cara kan Mila nih sebagai sekretaris di kelas nih, gimana caranya kayak
nyatu dengan teman-teman yang ada di kelas, sedangkan kan Mila nggak gabung circle tuh. Gimana caranya biar suara Mila nih didengar, sedangkan kan Mila ada jabatan nih di kelas, itu gimana cara Mila? Biasanya Mila minta bantuan sama aku sama Kak, soalnya Mila apa ya, termasuk males untuk berkuar-kuar gitu di kelas Kak, males mau ngomong gitu. Tapi Mila sebagai sekretaris. Iya, cuman kayak ya udah kalau misalnya disuruh ambil absen, Mila paling cuman ngelakuin tugasnya itu aja, kayak gak ada yang lebih gitu. Kalau misalnya disuruh ini ya udah, kalau misalnya nggak disuruh ya nggak ngelakuin. Tapi apa kok bisa Mila ditunjuk nih sebagai sekretaris, sedangkan Mila tuh nggak gabung circle itu? Nah itu lah Kak, kurang tahu ya, mungkin mereka percaya sama Mila. Kalau boleh tahu di circle di kelas Mila berapa? Berapa ya? Mungkin setiap kelas tuh bahkan ada tuh Kak circle, bahkan cowok tuh mereka bersirkel juga gitu. Gabung dengan circle yang lain gitu, yang Iya. cewek-cewek? Enggak juga sih Kak, cewek ada circle-nya aja, cowok tuh juga ada di circle-nya gitu. Kalau Mila sama teman Mila yang dekat tuh, kami tim netral gitu loh, kayak ya udah masuk aja ke circle mereka tuh. Itu sih sebenarnya yang males kami untuk dekat sama mereka tuh. Kenapa alasan Mila nggak gabung sama circle mereka? Gimana? Nggak tahu Kak, nggak nyaman aja. Lebih itu Kak, lebih nyaman dekat sama anak pondok gitu, teman-teman Mila yang lama. Tapi kan posisinya teman-teman pondok Mila nih nggak satu jurusan atau satu kampus sama Mila kan? Itu jadi otomatis nih Mila juga harus menyelesaikan diri ke lingkungan jurusan atau kelas Mila kan. Nah yang nantinya kan bakal membantu Mila untuk mengerjakan tugas atau yang lainnya. Itu jadi gimana kalau misalnya Mila nggak mau untuk gabung, untuk mencari teman di kelas gitu? Mila sebenarnya juga udah berusaha kan Kak untuk kayak lebih deketin mereka gitu, kayak misalnya ada tugas nanya, kalau misalnya ada keperluan Mila minta bantu sama mereka. Cuman ya itu Mila juga masih gimana ya Kak, bahasanya segan gitu loh Kak, karena mungkin Mila nggak deket sama mereka gitu. Kalau respon orang itu kalau Mila nanya ke orang itu gimana? Ya respon mereka baik-baik aja sebenarnya sih Kak, cuman kayaknya itu nggak tahu kenapa Mila tuh susah banget untuk bergabung gitu ke mereka gitu. Mereka nggak ada yang kayak, iya apa sih Mila minta-minta karena Mila nanya tugas gitu, nanya itu nggak ada gitu? Nggak ada sih Kak, alhamdulillahnya nggak ada. Tapi nggak tahu kalau misalnya di belakang ya Kak. Itu alasan Mila yang nggak mau gabung. Iya, gimana ya, bahkan di kelas 9 itu kan ada satu orang yang emang bahasanya mungkin nggak dibully, cuman dipojokkan gitu loh Kak. Jadi kasihan gitu loh Kak, saking mereka tuh bersirkel kuatnya gitu, mereka tuh sampai kayak nggak menghina sih, kayak yang memojokkan si A ini lah. Jadi karena mungkin Mila sama teman Mila tuh nggak tega gitu ngeliatnya, jadi si A ini kami temenin gitu. Jadi teman di kelas Mila berarti udah tambah lah satu kan yang dipojokkan tadi tuh Mila temani. Nah respon dari orang ini yang memojokkan itu gimana pas tahu kalau yang dipojokkan ini berteman sama Mila? Nah itu Kak, jadi kemarin tuh kan sempat kejadian mereka si Ani kayak dipojokkan gitu di grup. Terus mungkin Mila sama temen Mila ini kayak bantuin gitu loh, kayak nemenin si Ani karena dia nggak ada teman. Jadi Mila sama temen Mila ini kayak jadi bahan omongan gitu loh Kak di kelas, ya Mila ini ngapa lah sama si temen Mila nih, kayak sok baik sama si Ani. Dia ini kan juga buat masalah sih di kelas, anak-anak kelas gitu. Kasian aja loh Kak, kayak Mila juga pernah, mungkin dia ini salah satu masuk kayak Mila juga, cuma di sini posisinya si Ani kayak nggak apa ya,
mau dia tuh sebenarnya mau mencari teman, cuman salah gitu caranya tuh. Maksudnya salah gimana? Dia nih ngechatin dosen sampai di spam gitu kan. Terus ya gitu lah Kak. Jadi teman-teman di kelas Mila nggak benci sama Mila gitu karena Mila berteman? Awalnya enggak, cuman setelah mungkin Mila berteman sama si Ani, mungkin kayak ada lah beberapa orang sedikit gak suka lah sama Mila gara-gara itu. Jadi karena alasan itu juga Mila makin ngerasa nggak mau gabung sama teman-teman yang lain. Iya. Mila nih bilang kalau Mila sulit beradaptasi di lingkungan kampus Mila sekarang. Nah, apakah ada masalah lain yang mengganggu Mila sekarang? Sebelumnya kan Mila pernah tuh Kak di konseling sekali tuh. Nah itu kan Mila konseling kalau misalnya Mila tuh mau ambil jurusan mana bagusnya. Nah karena hobi Mila itu kayak menggambar itu, Mila tuh pengen masuk bagi DKV gitu loh Kak, kayak desain komunikasi visual atau enggak desain, pokoknya ambil bagian desain lah, desain. Terus karena kebetulan Mila nggak bolehin keluar Riau ini, jadi Mila bingung masuk mana. Ya jika ada, kalau nggak salah katanya itu di kafe itu ada di Unilab, cuman karena kejauhan banget dari rumah Mila tuh, dan Mila tuh juga bingung mau ambil jurusan apa, sedangkan hobi Mila tuh cuma gitu gitu kan. Dan alhasil Mila ambil mandiri di jurusan geografi. Dan kebetulan Mila tuh waktu itu SMA jurusan IPA, sama sekali nggak pernah belajar geografi sedikit pun. Jadi nggak tahu dasar geografi itu, bahkan nggak tahu gitu Kak. Jadi waktu masuk geografi di kampus ini jadi maba, emang kaget banget gitu loh. Susah juga untuk memahaminya karena Mila nggak pernah belajar itu sebelumnya. Kenapa Mila ngambil jurusan geografi? Itu Kak, karena Mila bingung mau ngambil jurusan apa. Jadi kayak Mila tuh jadi prinsipnya kayak gini, karena emang disuruh kuliah sama orang tua tuh, dia jadi prinsipnya gini, ya udahlah ambil jurusan apa aja yang keterima, yang penting kuliah. Jadinya gitu Kak ujung-ujungnya. Jadi Mila kuliah ini karena suruhan orang tua. Jadi Mila ngerasa kalau menjalaninya kayak tertekan atau gimana gitu. Iya Kak, sebenarnya ya kayak ini bukan kemauan Mila untuk dia ambil kuliah jurusan ini. Sebenarnya orang tua tuh nyuruh ambil terserah, yang penting jadi guru, yang penting ambil pendidikan katanya. Sedangkan Mila sama sekali tuh males banget untuk jadi guru gitu kan Kak. Apalagi untuk ngajarin orang, untuk ngajar orang, dan untuk berkomunikasi ke orang tuh Mila paling males. Itulah Kak sebenarnya salah satu faktor yang Mila tuh males untuk beradaptasi di lingkungan kelas Mila yang baru ini. Karena Mila tuh males banget untuk ngomong ke orang, kayak bahasanya introvert ya gitu lah Kak. Dan hasil Mila ambil aja jurusan yang menerima Mila gitu. Jadi suka geografi ini. Jadi Mila ngejalaninnya ini nggak sesuai hati nurani Mila lah. Berarti Mila ngerasa ngejalaninnya karena paksaan dari orang tua. Jadi gimana tuh yang Mila rasakan? Mungkin kalau Mila nengok capeknya orang tua ngebiayain Mila kali ya Kak dari pondok gitu kan. Jadi Mila tuh mau nolaknya juga pasti segan gitu kan Kak. Pasti kan sebelumnya itu kan banyak tuh orang-orang bilang kalau misalnya ngapa nggak tahun depan aja nyoba lagi ke jurusan yang disukai gitu. Pingin sebenarnya, cuman karena gimana ya Kak, udah mau UAS pula kan Kak, jadi udah mau semester 2 juga, dan kayaknya kalau misalnya mau mulai dari awal lagi tuh pasti ya itulah Kak, beradaptasi lagi sama orang. Ya walaupun itu jurusan yang emang Mila pingin, cuman kayaknya ya udahlah coba aja dulu untuk jurusan Geo ini. Apa Mila nggak kayak kan Mila ngejalaninnya setengah hati. Mila nggak takut gitu berhenti di tengah jalan karena ini kan dari orang tua paksaan kayak suruhan gitu kan.
tuh nggak takut berhenti di tengah jalan? Sebenarnya takut sih kak, apalagi kayak emang 50% tuh nggak ada gitu loh kak kemauan Mila untuk ambil jurusan ini. Sebenarnya takut, jadi mungkin karena apa ya kak, kayak ada aja gitu loh yang bikin semangat Mila tuh untuk kuliah di jurusan ini gitu, kayak dari teman-teman, dari orang tua misalnya, dari keluarga. Kan Mila tadi ngerasa bertahan ini karena adanya dukungan dari teman, dari keluarga, dari orang tua. Kalau boleh tahu dukungan apa yang Mila dapatkan sampai Mila merasa kalau harus bertahan gitu dari teman ya? Pertama. Sebenarnya dari teman tuh, dari teman-teman lama Mila juga ada sebagian beberapa teman pondok itu yang masuk di UM juga. Jadi alhamdulillahnya sih itu kak, jadi kayak setiap Mila ngeluh ke mereka tuh kayak mereka tuh selalu nyemangatin gitu, kayak gak apa-apa jalan aja dulu gitu. Oke, ya, sering lah kak mereka nyemangatin Mila gitu. Karena mereka tahu kalau misalnya Mila tuh gak mau ambil jurusan itu. Kalau dari orang tua atau keluarga itu dukungannya gimana sampai kan sedangkan orang tua Mila yang nyuruh kesini kan. Kalau dari orang tua itu gimana dukungannya? Kalau dari orang tua Mila tuh banyak sih kak, kayak keluarga-keluarga Mila tuh kan rata-rata kebanyakan jadi guru. Jadi mereka tuh kayak meyakinkan Mila kalau misalnya Mila tuh bisa gitu loh di jurusan pendidikan itu gitu. Soalnya emang dari keluarga ayah atau dari keluarga ibu tuh rata-rata tuh pada guru semua gitu kak. Jadi itu mereka tuh kayak keluarga-keluarga Mila tuh kayak meyakinkan gitu kalau misalnya Mila tuh bisa di jurusan pendidikan itu, asalkan memang Mila tuh niat dan berusaha. Kalau dari diri Mila sendiri tuh gimana? Kalau dari diri Mila sendiri tuh mungkin karena emang kayak Mila tuh kan udah dapat motivasi gitu ya dari keluarga, teman-teman, dan dapat hubungan juga. Jadi Mila mikir tuh kayak apa salahnya coba kalau misalnya mencoba dulu gitu kan, toh juga Mila belum merasakan kayak mana besok ke depannya gimana gitu. Jadi Mila udah bisa sedikit demi sedikit untuk menerima jurusan ini. Iya. Masih ada pikiran Mila untuk pindah jurusan atau tahun depan ngulang lagi gitu untuk pilih ke jurusan yang Mila mau? Iya, dulu Mila tuh sempat mikir juga kak kalau misalnya Mila tuh pengen mau pindah jurusan yang Mila mau kan kak. Cuman ya itu tadi, karena Mila mikir kayak pasti bakalan ngulang lagi dari awal. Belum lagi nanti untuk bayar ininya. Mila tuh kayak segan gitu loh kak, ngomong ke orang tua kalau misalnya mau pindah jurusan gitu. Soalnya memang ini kan apalagi udah bayar UKT dan Mila tuh ngambil jurusan jalur mandiri itu kan nggak nggak setara lah sama orang-orang yang jalur tes sama MPTK ya. Nah, itu Kak. Jadi Mila merasa takut membebani orang tua Mila. Iya, takut kasihan gitu loh Kak. Apalagi Mila udah 6 tahun di pondok, itu biayanya tuh nggak murah gitu. Jadi setelah yang kita bicarakan sudah ini, gimana perasaan Mila? Perasaannya kayak ya sedikit lega lah Kak. Mungkin Mila tuh udah ada sedikit cerita gitu tentang kesedihan Mila atau kayak hal-hal yang Mila bingung gitu mau cerita ke siapa gitu. Ya walaupun Mila emang udah sering juga cerita ke teman-teman, cuman mereka cuma kayak mereka cuma bisa nyemangatin aja gitu. Alhamdulillah bagus, karena tampaknya Mila sudah bisa memahami permasalahan yang sedang terjadi secara alami. Iya Kak, lagian mau gimana pun Mila juga mau berusaha untuk mencoba gitu yang Mila hadapi sekarang ini.
Lagian Mila juga takut untuk cerita atau kayak mengeluh kesah ke orang tua, takut membebani kedua orang tua Mila gitu. Mereka juga udah capek gitu, dia yang Mila gitu. Nampaknya kita sudah banyak bicara, dan apa yang dapat Mila simpulkan dari cerita kita ini? Simpulannya mungkin Mila ya itu Kak, mungkin Mila mau mencoba yang sekarang lagi Mila hadapi ini. Lagian kalau misalnya Mila di situ-situ aja, mungkin masalah itu nggak akan terselesaikan gitu, kecuali emang dari Mila sendiri. Jadi Mila mau berusaha untuk mengubah zona nyaman Mila ini. Alhamdulillah, kalau Mila sudah bisa menerima situasi sekarang ini, udah mulai mencoba untuk berdamai dengan situasi sekarang. Nah, tadi kan di awal kita sudah ada perjanjian kalau sesi konseling pertemuan pada hari ini itu 45 menit. Jika lebih, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Nah, karena udah lewat dari 45 menit, kita akhiri sesi konseling pada hari ini dan kita lanjutkan untuk sesi konseling berikutnya. Kalau boleh tahu, Mila kapan bersedia untuk konseling pertemuan selanjutnya? Mungkin kalau hari kosong kayaknya hari Jumat depan ya Kak. Kalau Jumat depan sepertinya kakak juga ada waktu untuk Jumat depan. Kalau dari Mila sendiri ada waktunya kapan dan jam berapa? Jumat depan mungkin habis zuhur itu ya, nggak ada jadwal Kak. Sampai kapan kalau boleh tahu? Sampai malam. Nah, kakak ada waktunya dari jam 7 malam. Itu bisa kita mulai konseling atau kita konseling lagi di tempat ini, di jam ini, bagaimana? Boleh Kak. Oke, berarti kita cukupkan sesi konseling pada hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.